warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Nah, kembali lagi bersama Ibu Elsa. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat menyenangkan dan menarik untuk kalian semua. Pasti kalian semua suka pada materi pembelajaran hari ini. Nah, sebelum itu, kita harus melakukan berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan yang kita lakukan pada hari ini selalu diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke materi. Tapi sebelum masuk ke dalam materi, Ibu mau bertanya sama kalian semua. Nah, kira-kira apa sih yang terjadi jika tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita itu berkurang? Kemudian, mengapa sih makhluk hidup itu saling bergantung satu sama lain? Nah, dan bagaimana cara menjaga lingkungan di sekitar kita? Nah, jadi pembahasan kita pada hari ini adalah tentang ekosistem. Kira-kira apa sih ekosistem itu? Nah, ekosistem itu adalah kesatuan antara makhluk hidup dan benda tak hidup di suatu tempat yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi sehingga membentuk suatu keseimbangan. Nah, di alam semua saling berhubungan dan membentuk keseimbangan. Nah, hubungan dalam ekosistem ini makhluk hidup saling membutuhkan. Contohnya ya, tumbuhan menyediakan makanan dan oksigen, hewan memakan tumbuhan tersebut atau hewan lain, kemudian pengurai menguraikan sisa makhluk hidup menjadi unsur hara yang menyuburkan tanah. Nah, ekosistem sendiri mempunyai dua komponen, yaitu yang terdiri dari komponen biotik dan juga komponen abiotik. Nah, komponen biotik ini merupakan semua makhluk hidup yang ada di suatu tempat. Yang mungkin di tempat kalian itu kayak misalkan nih, ada produsen, yaitu pembuat makanan. Nah, tumbuhan hijau itu membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Contohnya, rumput, pohon, kemudian alga, dan juga tumbuhan air. Ada juga komponen biotik yang menjadi konsumen atau pemakai makanan tersebut, kayak hewan yang memperoleh makanan dari makhluk hidup lain. Contohnya, burusa, burung, kucing, semut, katak, ikan, belalang, dan lain sebagainya. Komponen biotik juga mempunyai jenis pengurai atau dekomposer. Contohnya yaitu kayak jamur, bakteri, kemudian cacing tanah yang menguraikan sisa makhluk hidup menjadi unsur hara yang bisa menyuburkan tanah. Nah, sedangkan komponen abiotik ini yaitu semua benda tak hidup yang mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari kalian atau kehidupan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, contohnya kayak cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini memberikan sumber energi utama untuk kehidupan. Kemudian ada air. Air ini dibutuhkan untuk semua makhluk hidup, mungkin untuk minum, mandi, dan proses kehidupan lainnya. Kemudian ada udara. Pasti kalian membutuhkan udara ya kan? Untuk bernafas. Benar sekali. Karena udara itu mengandung oksigen yang dibutuhkan untuk makhluk hidup itu bernafas. Kemudian ada tanah. Nah, tanah ini tempat tumbuh-tumbuhan yang mengandung suatu mineral. Jadi tumbuhan itu bisa hidup subur kalau tanahnya juga subur. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada suhu. Pasti di lingkungan sekitar kalian ada suhu. Karena suhu itu mempengaruhi aktivitas dan persebaran makhluk hidup. Kemudian ada batu dan mineral. Nah, pasti kalian sering melihat batu yang ada di sekitar rumah kalian. Nah, itu bagian dari tanah yang mendukung suatu kehidupan. Nah, pada materi ekosistem ini juga berkaitan dengan Quran Surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi seperti ini. Ibu bacakan ya, kalian dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين, yang mempunyai arti, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakannya dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut atau tidak akan terima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi, materi ekosistem itu juga berkaitan dengan nilai-nilai agama Islam, yang salah satunya yaitu surat Al-A'raf ayat 56 yang mempunyai makna kita sebagai orang-orang yang hidup di bumi janganlah sampai merusak ekosistem yang ada di lingkungan sekitar. Oke, selanjutnya Ibu nanti akan memberikan tugas kepada kalian untuk membuat teks laporan hasil pengamatan dari mengamati ekosistem yang ada di lingkungan rumah kalian. Nah, teks laporan hasil pengamatan itu apa sih, Ibu? Kok aku belum tahu? Nah, jadi teks laporan hasil pengamatan itu adalah teks yang berisi informasi tentang sesuatu yang telah diamati secara langsung menggunakan panca indera. Kayak kalian tadi, seperti Ibu bilang, kalian mengamati ekosistem yang ada di lingkungan rumah kalian. Nah, struktur dari teks laporan hasil pengamatan kalian bisa lihat di sini, yaitu yang pertama ada pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini berisi tentang penjelasan umum mengenai objek yang telah diamati. Nah, kemudian ada deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini berisi tentang penjelasan detail tentang bagian-bagian objek yang telah diamati. Kemudian ada pernyataan penutup. Nah, pernyataan penutup ini berisi kesimpulan atau ringkasan tentang hasil pengamatan. Nah, ciri-ciri teks laporan hasil pengamatan itu ada. Yang pertama, ditulis berdasarkan hasil pengamatan langsung. Seperti tadi, kita melakukan pengamatan ekosistem yang ada di lingkungan sekitar kita, kayak misalkan kita mengamati pohon, kemudian ada bunga, tanah, batu, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu informasi bersifat faktual atau sesuai fakta. Nah, kalian kan mengamati ekosistem yang ada di lingkungan kalian. Pastinya itu ya suatu berita yang fakta. Jadi tidak mengada-ngada. Kemudian yang ketiga itu disusun secara sistematis dan runtut. Kemudian yang keempat menggunakan bahasa yang jelas, singkat, dan juga mudah dipahami. Terutama mudah kalian pahami sendiri ketika kalian membaca teks laporan hasil pengamatan kalian masing-masing. Nah, kemudian yang terakhir itu dapat menggunakan gambar, tabel, atau diagram untuk memperjelas. Jadi terserah kalian, mau kalian buat gambar, kemudian tabel, ataupun diagram. Jadi sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing. Kalau kalian paham, Bu, saya pahamnya tuh pakai tabel, ya udah kalian nggak apa-apa, kalian buatnya menggunakan tabel. Kalau kalian lebih paham menggunakan diagram, kalian juga bisa membuatnya dengan diagram. Nah, di sini Ibu telah mencantumkan contoh teks laporan hasil pengamatan. Nah, Ibu di sini mengambil contoh ekosistem kolam. Nah, yang pertama itu ada pernyataan umum. Nah, pernyataan umumnya itu seperti penjelasan mengenai ekosistem kolam seperti ini. Ekosistem kolam adalah lingkungan alami yang terdiri atas makhluk hidup dan benda tak hidup yang saling berinteraksi. Di dalam kolam terdapat berbagai jenis tumbuhan, hewan, serta faktor fisik seperti air, tanah, dan cahaya matahari. Nah, kemudian di bagian deskripsi bagian ini, isinya adalah hasil pengamatan pada ekosistem kolam. Nah, yang pertama ada komponen biotik, yaitu komponen biotik itu merupakan makhluk hidup.
Contohnya, tumbuhan air seperti eceng gondok, kemudian teratai, dan juga ganggang. Kemudian hewan lain seperti ikan, kecebong, siput, kemudian serangga air, dan juga katak. Kemudian komponen abiotiknya atau benda tak hidupnya berisi air sebagai tempat hidup makhluk hidup yang ada di kolam tersebut. Nah, kemudian ada tanah dan lumpur di dasar kolam. Kemudian cahaya matahari yang membantu tumbuhan air membuat makanan. Kemudian ada suhu udara yang mempengaruhi kehidupan di dalam kolam tersebut. Kemudian yang selanjutnya, deskripsi bagian yang terakhir itu ada interaksi dalam ekosistem kolam. Kayaknya nih, tumbuhan air menghasilkan oksigen untuk semua makhluk hidup yang ada di kolam tersebut. Kemudian ikan memakan serangga air atau tumbuhan kecil yang ada di air tersebut. Dan yang terakhir yaitu menguraikan sisa makhluk hidup menjadi unsur hara yang berguna bagi tumbuhan. Nah, struktur yang terakhir ada pernyataan penutup. Nah, pernyataan penutup ini berisi kesimpulan dari ekosistem yang kalian amati. Kayak contohnya ini, ekosistem kolam merupakan kesatuan yang seimbang antara makhluk hidup dan benda tak hidup. Jika salah satu komponen terganggu, kehidupan di kolam juga terganggu. Nah, karena itu kita harus menjaga kebersihan kolam agar ekosistemnya tetap lestari. Oke, tadi kan sudah belajar tentang ekosistem dan juga teks laporan hasil pengamatan. Nah, selanjutnya Ibu mempunyai proyek. Ini berbeda dengan tugas membuat teks laporan pengamatan tadi ya. Nah, ini Ibu memberikan proyek kepada kalian membuat buku mini ekosistem sederhana. Kayak apa sih Ibu itu bukunya? Nah, di sini Ibu sudah mempunyai contohnya. Ini Ibu mempunyai buku mini ekosistem sederhana. Nah, nanti kalian membuat buku seperti ini secara sederhana saja. Nah, yang pertama, di bagian awal, di bagian depan ini kalian membuat sampul bukunya. Nah, sebentar, Ibu lupa menyampaikan. Jadi kalian itu tidak perlu ngeprint kayak Ibu seperti ini. Ibu meminta kalian itu membuatnya dengan gambaran kalian sendiri, tulisan tangan kalian sendiri. Jadi buat sekreatif mungkin. Keluarkan imajinasi kalian menggambar matahari, pohon, ataupun apa yang ada di ekosistem yang berkaitan dengan ekosistem. Kalian beri warna, terus kalian tulis dengan pulpen warna-warni atau pensil warna-warni, itu terserah. Tapi contohnya seperti ini. Nah, bagian awal di buku mini ekosistem ini terdapat sampul. Nah, sampulnya nanti kalian bisa menulis ekosistem lingkungan sekitar. Seperti itu, ya. Kalian bisa lihat seperti ini. Kemudian di halaman kedua itu ada penjelasan mengenai ekosistem. Penjelasan ekosistem yang telah Ibu jelaskan di awal tadi. Kalian tulis tangan sendiri, kemudian kalian gambar, ada rumah mungkin, ada pohon, seperti ini. Kalian kasih penjelasan. Nah, di halaman selanjutnya itu adalah dua komponen tadi, komponen biotik dan juga abiotik. Ini komponen biotik tadi kalian gambar, ada apa saja? Mungkin ada pohon, hewan. Kalian gambar seperti ini, kemudian kalian beri penjelasan. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup. Jadi penjelasan komponen biotik seperti ini. Dan di komponen abiotik juga sama. Kalian beri penjelasan mengenai komponen abiotik. Komponen abiotik itu apa? Kemudian
jenis-jenisnya itu ada apa aja, kalian tulis di sini. Kalian gambar, kalian warna, boleh. Sekreatif kalian. Kemudian di halaman selanjutnya itu ada ekosistem, daftar ekosistem yang ada di lingkungan sekitar kalian. Kayak misalkan contohnya itu, ini di tabel boleh ya, kalian tulis biasa juga boleh, terserah kalian sesuai pemahaman kalian masing-masing. Nah, di sini Ibu membuat tabel seperti ini. Di sini ada nomor, kemudian ada jenis ekosistemnya, kemudian contoh objek yang diamati, kemudian jenisnya dan jumlah. Di sini ekosistem ada contoh halaman rumah. Misalkan di sini ada halaman rumah. Nah, contoh objeknya apa aja yang kalian amati, itu bisa makhluk hidup dan juga benda tak hidup. Kayak di sini contohnya rumput, kemudian bunga, kupu-kupu, semut, tanah, batu, dan juga air. Kemudian ini jenisnya ini tadi di mana? Di darat apa di perairan? Ini kalau darat ya ditulis darat. Kemudian jumlahnya kalian hitung. Tadi kalian mengamati rumput tuh ada berapa? Kalau misalkan banyak, ditulis saja banyak gitu. Kemudian kalau kalian mengamati batu, batu kan juga banyak. Kalian amati aja. Kalian tulis aja di sini jenisnya. Jumlahnya banyak gitu, sayangku. Seperti itu ya, anak-anak. Nah, kalau di sini jenis-jenis ekosistemnya udah selesai, kalian di sini cara menjaga ekosistem. Cara menjaga ekosistem yang ada di lingkungan sekitar kalian tuh kayak gimana? Kalian tulis. Kayak ini misalkan kayak kalimat ajakan. Yuk jaga ekosistem di sekitar kita. Kayak gitu. Terus kemudian kalian tulis bagaimana caranya menjaga ekosistem. Tuh. Seperti itu. Dan kemudian di halaman terakhir di sini adalah kesimpulan dari ekosistem. Ekosistem itu ada apa aja, kemudian komponennya apa aja, kalian tulis di sini seperti itu. Jadi buku mini ini juga membantu kalian untuk mengingat materi-materi pembelajaran mengenai ekosistem. Seperti itu ya anak-anak. Kalian buat sekreatif mungkin, kalian minta tolong ke ibu kalian atau ke kakak kalian. Kalian minta tolong, kalian bikin sekreatif mungkin, semenarik mungkin. Tapi kalian juga harus paham tentang isi dari buku mini kalian. Seperti itu. Hari ini kita sudah belajar banyak sekali dan sangat menarik, ya kan? Nah, tadi kita belajar apa aja? Betul, kita belajar tentang pengertian ekosistem, kemudian jenis-jenisnya komponen ekosistem, dan juga tentang teks laporan hasil pengamatan, serta kita membuat proyek, yaitu buku mini ekosistem yang sederhana. Oke. Nah, anak-anak, kita itu sangat penting untuk menjaga ekosistem. Karena apa? Supaya ekosistem yang ada di lingkungan sekitar kita itu tetap asri, tetap segar, dan tidak rusak. Pentingnya menjaga ekosistem itu merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan semua yang ada di bumi ini. Jadi kita sebisa mungkin harus menjaganya. Jangan sampai ekosistem-ekosistem yang ada di lingkungan sekitar kita itu rusak begitu saja. Oke? Tetap jaga ekosistemnya. Dan kalian hari ini sudah belajar dengan semangat, dengan hebat dan juga ceria. Nah, kalian jangan lupa tetap semangat dan belajar tentang materi hari ini. Kalian ulas kembali materi pada hari ini supaya kalian tetap ingat dengan materi-materi yang telah dipelajari pada hari ini. Nah, Ibu sangat mengapresiasi dengan semangat belajar kalian hari ini. Nah, semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.
Mungkin itu saja dari Ibu Guru, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.